Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Apa kabar kalian kali ini? Setelah lama berlibur, tetapi kita tetap harus di rumah saja. Mungkin anak-anak sudah bosan ya untuk kegiatan yang begitu-begitu saja. Nah, mulai hari ini kita semua sudah tidak akan bosan lagi karena kita akan sudah mulai belajar kembali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 6 karena tema 1 sampai tema 5 sudah selesai di semester 1. Hari ini kita akan mulai pembelajaran semester 2 yang akan diawali dengan tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang guru atau menjadi pilot, arsitek-kah, dokter-kah, atau pekerja seni? Mari kita simak beberapa profesi yang ada di sekitar kita serta kegiatan utamanya yang dilakukan sehari-hari. Yang pertama ada profesi guru. Kegiatan utama sehari-harinya adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi seluruh murid yang ia didik. Selanjutnya ada profesi atau pekerjaan arsitek. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah merancang dan merencanakan dan mengawasi konstruksi bangunan. Selanjutnya, pekerjaan atau profesi menjadi dokter hewan. Kegiatan utama sehari-harinya adalah mengobati dan merawat hewan yang sakit. Selanjutnya, ada pelukis. Kegiatan utama sehari-hari adalah melukis objek yang ingin dilukis. Hasil lukisannya tersebut bisa dijual atau dipamerkan dalam sebuah pameran. Yang selanjutnya ada pilot. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah menerbangkan pesawat agar penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, itulah beberapa profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita dan masih banyak lagi selain yang sudah disebutkan. Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti punya mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Mimpi atau harapan itulah yang disebut sebagai cita-cita. Nah, sekarang mari kita membaca bacaan yang berjudul Cita-citaku. Selain yang ada ditayangkan di layar, teman-teman juga masih bisa ya membaca kembali yang ada di dalam buku tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah
aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Apakah kalian menemukan sesuatu yang berbeda dari teks yang sudah kalian baca? Dari bahasanya, penulisannya, dan juga pemilihan kata-katanya, apakah kalian tahu apakah itu? Teks tersebut disebut dengan puisi. Apa sih puisi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Puisi adalah salah satu karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik atau baris dan bait. Apa yang membedakan puisi dengan teks lainnya? Mari kita eksplorasi bersama-sama. Ini adalah bacaan yang tadi ya. Ini adalah bacaan puisi yang berjudul Cita-citaku. Pertanyaan pertama, apakah kamu menemukan bahasa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Iya. Jadi kata-kata yang tersusun menjadi satu baris. Dan yang membedakan lagi, di sini puisi dalam satu baris memiliki satu kalimat. Kalau bacaan biasa, dia akan meneruskan. Setelah titik dari satu kalimat, mungkin dia akan meneruskan di belakangnya dan selanjutnya. Sedangkan di bacaan puisi atau karya puisi, puisi memiliki satu kalimat di dalam satu baris. Nah, puisi yang berjudul Cita-citaku memiliki 8 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Nah, teman-teman bisa melihat puisi Cita-citaku memiliki 2 paragraf. Yang di sini dapat kita lihat antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu mempunyai jarak. Dia berdiri sendiri-sendiri. Paragraf pertama ataupun paragraf kedua ini disebut dengan bait. Dalam puisi, satu bait memiliki 4 baris. Itu yang membedakan bacaan puisi atau karya puisi dengan bacaan lainnya. Pertanyaan ketiga, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Bunyi vokal dalam kata terakhir dalam setiap baris. Mari kita perhatikan baris per baris. Baris pertama atau baris 1. Vokal kata terakhirnya adalah A. Yang perlu kalian ingat, vokal kata itu hanya ada A, I, U, E, O. Hanya ada 5. A, I, U, E, O. Nah, kita lihat yang baris pertama adalah A. Baris kedua, huruf bunyi vokal terakhir adalah U. Baris ketiga, huruf bunyi terakhir adalah A. Dan keempat adalah O. A, O, A, O. Jadi, bunyi vokal kata terakhir dalam bait pertama puisi Cita-citaku adalah AU, AU. Nah, ini yang
Mengulang seperti ini disebut juga dengan vokal AB karena bunyi vokalnya mengulang. Dari 1, 2, dan 3, 4 itu mengulang. Begitu juga dengan bait kedua. Bait kedua, bunyi vokal kata terakhir baris ke-5 A, baris ke-6 U, baris ke-7 A, baris ke-8 U. Mereka juga memiliki bunyi vokal AU, AU, atau juga disebut dengan AB, AB. Itu juga yang membedakan dari karya puisi dengan bacaan yang lain. Ciri-ciri puisi dapat kita tulis dari eksplorasi yang sudah kita lakukan. Ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari 4 baris. Diksi atau pilihan kata yang digunakan biasanya bersifat indah, hiasan, dan padat. Majas atau bahasa merupakan suatu hal yang dominan digunakan dalam bahasa puisi. Bunyi vokal akhir setiap baris biasanya teratur. Apakah kalian punya hewan peliharaan? Apa saja hewan peliharaan itu? Apakah itu kelinci? Atau kucing? Atau juga ayam? Amatilah hewan peliharaan di sekitar kalian. Apakah hewan tersebut mempunyai anak atau justru masih kecil? Apakah hewan tersebut mengalami pertumbuhan atau tetap begitu-begitu saja? Mari kita baca bacaan tersebut. Bacaan ini juga terdapat di buku tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan berbentuk sebuah siklus hidup atau daun hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Contohnya, yang dapat berubah itu kupu-kupu. Kupu-kupu pertumbuhannya dari ulat menjadi kepompong, berubah wujud menjadi kepompong, dan berubah wujud menjadi kupu-kupu, kepompong atau pupa ya. Jika contoh lain hewan yang tidak mengalami perubahan, ya seperti ayam, kucing, kambing, bentuknya sama, hanya saja mereka bertumbuh besar dan beratnya bertambah. Itu yang membedakan hewan berkembang biak yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Hewan yang mengalami perubahan dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Intinya di sini metamorfosis itu dibagi menjadi dua, sempurna dan tidak.
Nah, ini akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Apa yang membedakan hewan yang termasuk dalam metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Susunlah kalimat-kalimat di samping menjadi sebuah puisi yang indah. Di sini ada 4 kalimat atau 4 baris. Nah, tentukanlah mana yang menjadi atau yang pantas atau yang sesuai menjadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat agar menjadi sebuah puisi yang indah. Tulis kembali dalam buku tugas kalian masing-masing. Yang kedua, tulislah ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Tugas ketiga, gambarkan dan susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan kucing dan ayam. Jadi intinya kalian akan menggambarkan kucing dari kucing kecil bertumbuh menjadi kucing besar dan kucing dewasa. Sedangkan ayam, kalian menggambarkan dimulai dari telurnya. Telur menjadi menjadi ayam, atau ayam, anak ayam menjadi ayam besar dan menjadi ayam dewasa atau induk ayam. Nah, demikian materi kita hari ini. Sayangilah hewan peliharaan kita dengan sepenuh hati, karena itu adalah tanggung jawab kita terhadap mereka atau terhadap hewan-hewan peliharaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.